kepada Bapak Rasmian selaku fasilitator yang kami hormati, kepada Bapak Muhammad Agus Zaini selaku pengajar praktik yang kami hormati, dan kepada para pemirsa semua yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan praktik coaching supervisi akademik sebagai tugas dari aksi nyata modul 3.2 guru penggerak. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan supervisi akademik pada rekan sejawat kami, yaitu Ibu Siti Nurmainah, guru kelas 6 dari SDN Wangkulo Kulon 2, Kecamatan Senori. Berikut praktek dari supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Bu Mut sibuk apa enggak, nggih? Alhamdulillah sedang tidak. Saat ini kelas 6 ada pelajaran materi PJOK. Oke, Bu. Pada pagi hari ini kami mohon waktunya sebentar. Di sini kami akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik, yang mana dalam kegiatan supervisi ini terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama yaitu nanti ada pra-observasi, kegiatan yang kedua ada observasinya, dan kegiatan ketiga yaitu kegiatan pasca observasi. Nah, di sini kegiatan supervisi akademik ini bertujuan untuk ningali, untuk melihat panjenengan nanti ketika melaksanakan pembelajaran di kelas, dan tentunya dengan kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan kompetensi pembelajaran yang Bu Mut laksanakan khususnya, dan kepada kita semua khususnya dalam pembelajaran, agar kompetensi yang dimiliki bisa meningkat seperti itu. Kira-kira apa yang diharapkan dari pertemuan kita pada pagi hari ini, Bu? Iya, bincang-bincang mawon, Pak, tukar pengalaman, tukar pendapat. Siap. Bisa memperbaiki pola pembelajaran saya nanti di kelas. Begitu ya, saling bertukar pengalaman. Ya, intinya kita sharing ya, Bu ya. Kita sharing biar sama-sama belajar, bisa bertukar pengalaman. Nanti kita semua pembelajaran di kelasnya bisa meningkat, bisa maksimal. Gitu ya. Bu Mut, kira-kira besok materi apa yang ingin panjenengan sampaikan di kelas? Insya Allah besok saya akan menyampaikan materi tentang pelajaran matematika mengenai jaring-jaring bangun ruang. Jaring bangun ruang. Jadi matematika tentang jaring-jaring bangun ruang. Ya, Matematika jaring-jaring bangun ruang tersebut tujuan pembelajarannya apa, Bu? Ya, tujuannya setelah selama dan setelah melaksanakan pembelajaran nanti diharapkan anak-anak mampu membuat jaring-jaring bangun ruang sederhana seperti jaring-jaring kubus atau balok. Jadi nanti setelah pembelajaran ini diharapkan anak-anak bisa membuat jaring-jaring tersebut, ya, entah itu kubus, entah balok atau bangun ruang lainnya. Terus kalau tujuannya sudah ditentukan, terus apa persiapan apa yang sudah Bu Mut laksanakan untuk pembelajaran tersebut? Untuk persiapan saya sudah menyiapkan RPP, Pak, perangkat pembelajaran seperti RPP, media pembelajaran, LKPD, dan juga evaluasi untuk nanti akhir. Berarti untuk segi perangkat pembelajaran sudah siap, ya? Mulai dari RPP tadi sudah, untuk media pembelajaran juga sudah disiapkan. Kalau untuk medianya masih belum selesai, tapi untuk yang RPP, LKPD, dan evaluasi sudah. Ya. Berarti untuk intinya dari perangkat yang sifatnya administratif itu sudah termasuk tadi lembar kerjanya juga, dan evaluasinya ya sudah disiapkan. Oke, Bu. Secara garis besar sudah bagus, untuk persiapannya sudah disiapkan, dan nanti pasti di tengah perjalanan akan menemui tantangan atau kesulitan, itu pasti ya. Terus di kelasnya Bu Mut, kira-kira itu apa tantangan atau kesulitan yang dihadapi ketika mengajar itu apa? Tantangannya itu ya karena kemampuan anak itu berbeda-beda ya, Pak ya. Jadi ya ada yang
mudah menangkap, ada yang sulit menangkap. Ya tantangannya di situ untuk memahamkan semuanya, untuk bisa semuanya supaya semuanya bisa, itu loh tantangannya buat saya pribadi karena kemampuan anak yang berbeda. Jadi di sini tantangan utama di pembelajarannya di kelasnya Bumut itu adalah kemampuan dari tiap siswa itu berbeda-beda. Ada yang mudah menangkap, ada yang sulit menangkap, seperti itu ya. Berarti langkah selanjutnya kan kita harus memikirkan strategi atau metode. Nah itu apa yang sudah Bumut siapkan dalam masalah strategi atau metode pembelajaran dalam menghadapi kemampuan siswa yang berbeda-beda tersebut? Ini untuk mengatasi kemampuan anak yang berbeda-beda tadi, ya insya Allah saya akan menerapkan pembelajaran yang bervariasi, ya, membagi. Nanti akan murid itu akan saya bagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kemampuan yang nanti ya dikelompokkan. Yang mudah menangkap dikelompokkan dengan yang mudah menangkap, yang sulit menangkap nanti dikelompokkan dengan yang sulit menangkap. Terus sesuai dengan minatnya juga, nanti kan soalnya minat anak juga berbeda-beda. Ada yang suka visual, ada yang suka audio, ada yang suka audio visual. Nah nanti itu juga saya kelompokkan sendiri-sendiri supaya mudah nanti, supaya bisa dalam pembelajaran itu bisa mudah dalam menyampaikan pembelajaran. Berarti sesuai yang disampaikan oleh Bumut, strategi yang dilaksanakan adalah pembelajaran yang bervariasi, ya. Kalau sekarang itu istilahnya berdiferensiasi seperti itu ya. Berarti oleh Bumut nanti panjenengan bagi menjadi beberapa kelompok gitu ya, sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan minatnya. Berarti otomatis konten atau medianya pun juga akan berbeda sesuai dengan minatnya tadi ya. Begitu. Nanti yang suka visual bisa dengan membuat jaring-jaringnya, bisa dengan membuat menggambar. Nanti yang suka praktek bisa dengan membuat jaring-jaring sunggan melalui lewat media sedotan atau apa. Nanti saya akan siap. Sudah bagus sekali untuk strategi yang akan dilaksanakan. Namun nanti ketika di tengah pembelajaran anak-anak masih kesulitan dalam menjalankan tugasnya tersebut, panjenengan beri tugas menggambar semisal atau membuat jaring-jaring tadi kesulitan, nanti bagaimana langkahnya? Ya tentu akan kami pandu, Pak. Nanti akan kami pandu, akan kita arahkan cara membuatnya itu sampai anak-anak betul-betul bisa menghasilkan produk, bisa paham dengan bisa mencapai tujuan pembelajaran saya. Ya, berarti dipandu sampai bisa, diarahkan sampai bisa gitu ya. Oke, Bumut. Terus lagi dari persiapan yang sudah dilaksanakan tadi, mulai media dan lain-lain, kira-kira yang belum selesai apa Bu kira-kira? Yang belum selesai itu persiapan medianya, Pak. Medianya. Perangkatnya kalau RPP insya Allah sudah siap, jadi tinggal medianya yang belum selesai, masih tahap penyelesaian. Mau diselesaikan kapan Bu kira-kira? Ya insya Allah setelah ini Pak, setelah kita berbincang-bincang ini akan segera saya selesaikan. Dan butuh bantuan atau siapa yang kira-kira akan dimintai bantuan Bu? Kalau nanti berkenan membantu saya, ya budaya sama jenengan harus siap membantu, harus siap membantu ya. Siap. Jadi PR-nya Mas tentang persiapan ini hanya pada di media pembelajaran. Oke Bu, nanti akan kami bantu. Mungkin di rumah juga akan kami bantu biar media ini cepat selesai dan besok siap untuk melaksanakan observasi pembelajaran di kelas itu guys. Siap. Terus Bu, dari persiapan sudah siap, terus observasi otomatis kan juga sudah siap diobservasi. Di situ kompetensi apakah yang ingin Bumut capai atau ingin Bumut dapatkan dari kegiatan observasi besok ini? Ada 2 kompetensi di sini yang akan saya sampaikan yang ingin saya raih. Nah itu yaitu yang pertama adalah kompetensi pedagogik atau kompetensi intelektual. Kami dalam mengajar bagaimana menyampaikan materi agar lebih jelas, mudah dipahami siswa. Nah itu
Kemudian yang kedua adalah kompetensi emosional. Nah, kompetensi emosional itu biasanya kalau anak berbeda-beda kemampuan itu kan, ada yang susah menangkap, ada yang mudah menangkap. Itu kan kadang yang susah menangkap itu membuat emosi naik tinggi gitu ya. Nah, dengan ini harapan saya kompetensi emosional saya ini semakin membaik begitu. Emosinya bisa lebih stabil, tidak naik turun begitu. Ketika menghadapi anak. Berarti dapat saya simpulkan bahwasanya kompetensi dari Bumut yang ingin dikembangkan atau diraih dari kegiatan observasi besok ini adalah satu, kompetensi di bidang pedagogi atau intelektual tadi ya. Jadi bagaimana mengajar itu biar anak mudah menangkap, mudah memahami, itu yang pertama ya. Yang kedua adalah kompetensi emosional. Jadi ketika mengajar kadang anak itu ya dengan banyak tingkah dan lakunya, banyak karakternya bikin greget, bikin emosi gitu ya. Bagaimana menstabilkan emosi tersebut. Terus strategi apa yang Bumut laksanakan atau Bumut lakukan untuk mendukung pengembangan dari dua kompetensi tersebut? Iya, saya tentu mempersiapkan strategi dan media agar pembelajaran itu jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Ya, dengan membuat persiapan yang matang, menyiapkan media dengan baik sehingga nanti pada waktu pembelajaran bisa berlangsung dengan lancar, supaya tidak memancing emosi, bisa lebih menstabilkan emosi. Kalau persiapannya sudah matang kan akan lebih mudah seperti itu. Insya Allah akan lebih lancar. Berarti kunci dari pengembangan kompetensi tadi adalah pada persiapan yang dilaksanakan ya. Begitu persiapannya sudah matang, insya Allah nanti pelaksanaan mudah, anak-anak juga mudah menangkap ya. Berarti kompetensi pedagogik atau intelektual sudah didapat ya. Kemudian karena persiapannya lancar, persiapannya matang, tentu anak juga mudah memaham dan tidak bikin kita emosi begitu ya berarti. Oke Bu, berarti di sini dari persiapan sudah siap, sudah matang, insya Allah tinggal media tadi, kemudian untuk pelaksanaan juga insya Allah sudah siap, dan lain-lain insya Allah siap ya. Berarti kira-kira kapan observasi bisa kita laksanakan? Besok insya Allah bisa dilaksanakan. Nanti medianya tak selesaikan hari ini juga. Nah, jadi besok bisa kita praktekkan, langsung bisa kita laksanakan. Berarti besok kita laksanakan, insya Allah nanti media kita selesaikan gitu ya. Oke, tapi mohon bantuan budaya sama Auda untuk menyelesaikan ini supaya bisa lebih matang. Oke, siap. Namun Bu, perlu saya sampaikan lagi, nanti setelah kegiatan observasi pembelajaran di kelas besok kan, itu kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Kita akan bincang-bincang sampai lagi membahas tentang apa yang sudah Bumut laksanakan ketika kegiatan observasi. Itu adalah langkah terakhir dari supervisi akademik yang kita laksanakan. Mohon waktunya besok ya. Oke Bu, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Dan ketika ke depan kami butuh bantuan, mohon untuk dibantu gitu deh. Terima kasih Bu. Demikian tadi kegiatan supervisi akademik dalam pra-observasi sudah kami laksanakan, dan tentunya besok kita juga akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran dimulai hari ini, mari kita dengan doa. Silakan doa dipimpin oleh Mbak Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajar nanti. Anak-anak masih ingat tepuk semangat? Masih. Nah, mari kita tepuk semangat bersama-sama nggih. Tepuk semangat. Semangat. Belajar materi matematika, pelajaran matematika. Materinya adalah membuat jaring-jaring bangun ruang sebenarnya. Yaitu pada hari ini kita akan membuat jaring-jaring kubus dan balok sebenarnya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang jaring-jaring kubus dan balok, serta nanti kita sesuai dengan kemampuan kalian, oke? Sesuai dengan kemampuan kalian nanti Ibu Guru berdasarkan yang kemarin Ibu Guru sudah mengelompokkan mana yang nanti kelompok yang bisa menangkap membuat produk ini, bisa membuat produk ini. Nah, itu sudah Ibu Guru kelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu nanti Mbak Nanda, Mbak Koir, sama Mbak Eva, ya. Kemudian kelompok yang kedua adalah Mbak Livi dan Mbak Bella. Yang kelompok ketiga Mbak Safa dan Mbak Olive, ya. Kelompoknya, nah ini saat ini, nah ya, silahkan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok yang telah Ibu Guru berikan. Silahkan kelompok 1 silahkan di belakang, kelompok 2 silahkan kelompok 2 silahkan di sini ya, kelompok 3 silahkan di sini. Semuanya sebelum coba Mbak Eva sama Mbak Koir menghadap ke depan dulu, Ibu Guru terangkan mengenai tujuan pembelajaran hari ini, ya. Hari ini kita belajar mengenai jaring-jaring kubus dan jaring-jaring balok. Tujuan pembelajarannya adalah setelah proses pembelajaran ini nanti berlangsung, tujuan Bu Guru belajar hari ini itu adalah kalian dapat menghasilkan, ya, dapat membuat jaring-jaring kubus dan balok sederhana, ya. Jadi tujuan pembelajarannya adalah nanti kalian harus bisa membuat jaring-jaring kubus dan balok sederhana, ya. Nah, ini nanti Ibu Guru sudah mempersiapkan LKPD dan juga medianya, ya. Ini pertama Ibu Guru bagi dulu LKPD-nya, ya. Ini ada 3 kelompok. Nah, nanti kalian ikuti petunjuk cara pembuatan jaring-jaring itu sesuai yang ada di LKPD yang kalian bawa. Jadi kalian pelajari, silakan dipelajari dulu. Nah, sementara itu silakan ini Ibu Guru akan membagikan media dulu. Nah, yang pertama nanti membuat jaring-jaring kubus dan balok dengan memakai lidi. Sudah ada, kalian ikuti ya sampai potong sesuai tusuknya, yang panjang berapa senti, yang pendek berapa senti. Nah, nanti butuh berapa rusuk, ya, sampai potong-potong. Nah, nanti sampai hubungkan dengan menggunakan plastisit, ya. Jelas ya? Nah, ini sampai bentuk kubus dan balok. Buat jari-jari. Kemudian ini yang kedua. Nah, ini sampean nanti membuat jaring-jaring kubus dan balok, sampean gambar, sampean gambar jaring-jaring kubusnya terlebih dahulu, kemudian sampean potong-potong, sampean tempel pakai lem, ya. Ini ada 2, yang satu untuk balok, yang satu untuk kubus, ya. Ini lemnya, ini kubusnya.
nanti lama-lamanya sudah ada di LKPD kalian. Nah, silakan. Ini dibuat jaring-jaringnya terlebih dahulu, baru nanti dibentuknya. Ini garisnya. Anak-anak, sudah dibaca LKPD-nya? Sudah. Kalau sudah, silahkan kalian mulai bekerja membuat jaring-jaring itu sesuai dengan petunjuk yang ada di LKPD. Panjangnya yang membuat balok dulu atau kubus dulu. Nah, kalau yang panjang berarti butuh berapa? Silahkan membuat 4 yang panjangnya sama. Terus sekarang panjangnya, lebarnya berapa? Lebarnya berapa? Kalau kubus titik sudutnya ada berapa? Itu sama nanti yang dibus ya. Sesuaikan sini. Terus, kalau bayar dari berapa lagi itu sebenarnya? Berarti sama buatnya berapa? Oke. Iya. Harus sampai apa? Ininya harus pas garis. Tidak pas garis nanti akan mentok. Supaya mudah sampai bisa pakai penggaris. Nah, gini. Jadi pas nanti. Kan pas garis ini loh, sama lipat. Ya. Ada yang dimasukkan di silahkan sampai bentuk membuat balok terlebih dahulu. Ini bos, ini dapat yang bus dulu nih. Yang satu, sampai bisa membuat yang balok kan?
Nek biru-biru ate benar-benar ate. Saya biru sama kata. Ya, silahkan sambil bentuk seperti ini. Membuat balok terlebih dahulu. Ini bos. Ini dapat yang bos dulu nih. Saya sampai bisa membuat yang balok kan? Yang Kayak iki nih. tapi nih ke bebek kan bebeknya ini yang bentar. Ini pas. Dia lagi konsentrasi ya. Sama-sama sesi tali ini udah. Jadi nanti pakai saya pakai
jadi begini, ini dikasih selotip, ya. Nanti ditempelkan di kartonnya, ya. Kartonnya ditempel di sini. Nah ini daripada ada kertas nganggur, sampai beli seperti ini. Kasih tulisan tarik, nah gitu nanti. Ya. Sampai buat yang rapi. Di sini bisa buat ukuran ini. Jadi bisa yang satu air sedikit kita buat ini, kasih tulisan tarik ya. Buat yang bagus yang rapi besar, pakai bukan di sini kan. Ini yang tulisan tarinya sudah. Banyakin biarkan. Silakan ditarik. Ya. Nah, jadilah balon balon. Silakan ditarik. Jadilah balon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Rasmian selaku fasilitator kami yang kami hormati, kepada Bapak Muhammad Agus Zaini selaku pengajar praktek kami yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan pasca observasi pada coaching, pada supervisi akademik, yang mana pada tadi pagi sudah kami laksanakan kegiatan observasi di kelas bersama rekan kami yaitu Ibu Siti Mutmainah. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan coaching pasca observasi. Selamat siang Bu Mut. Selamat siang Pak.
Bagaimana kabarnya Bu Mut dari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. nggih. Alhamdulillah. Boleh saya minta waktunya sebentar, nggih? Iya, boleh. Kira-kira sibuk apa enggak untuk saat ini, Bu Mut? Alhamdulillah sedang tidak. Anak-anak sudah pulang semua. Oke. Jadi ini waktu lenggang. Nggih, jadi waktunya tepat, nggih. Tidak mengganggu panjenengan, nggih. Jadi begini, Bu Mut, tadi pagi kita sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, yang mana kegiatan belajar mengajar tadi masuk dalam bagian observasi dalam supervisi pendidikan ini ya. Ya. Di sini kami terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan dari pasca observasi ini. Jadi apa yang sudah kita laksanakan tadi di dalam kelas akan kita evaluasi pada obrolan-obrolan kita kali ini. Kita ngobrol santai saja, kita observasi dan kita evaluasi apa kekurangannya, apa kelebihannya, agar kedepannya kita bisa menjadi lebih baik. Ngerti nggih, Bu Mut? Ya, siap. Kira-kira Ibu Mut, apa yang pengen Bu Mut dapatkan dari obrolan kita pada siang hari ini? Nah, yang pasti saya ingin tahu kekurangan apa yang ada pada pembelajaran tadi. Apakah metode saya kurang tepat atau strategi saya kurang tepat dalam pembelajaran tadi, supaya saya ingin mendapatkan masukan-masukan supaya nanti ke depan pembelajaran saya lebih baik lagi. Oke, jadi Bu Mut ingin mendapatkan umpan balik begitu ya istilahnya ya. Apa kekurangannya, kira-kira apa langkah ke depan biar menjadi lebih baik tadi ya. Tadi juga sudah kami lihat sesuai dengan apa yang Bu Mut sampaikan dalam pra observasi kemarin ya, untuk administrasi pembelajaran dan lain-lain, kami lihat tadi kok sudah lengkap dan sesuai begitu. Terus bagaimana perasaan Bu Mut setelah melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas tadi? Bagaimana perasaannya? Alhamdulillah sudah plong. Sudah plong ya? Senang, Iya. semuanya sudah sesuai dengan apa yang saya harapkan di awal. Oke. Ketakutan-ketakutan yang kemarin menjadi kendala, ternyata dengan persiapan yang matang, alhamdulillah sudah lancar semuanya. Anak-anak bisa berpartisipasi dengan baik gitu. Sudah plong lega Jadi saya. sudah plong dengan persiapan yang matang. Alhamdulillah semua berjalan sesuai rencana gitu. Iya. Terus Bu Mut, kemarin dalam pra-observasi panjenengan sampaikan bahwasanya masih ada hal yang perlu diperbaiki. Kemarin kami catat terkait apa itu administrasi pembelajaran ya, khususnya itu kurang. Kemudian media pembelajaran juga masih dalam tahap penyelesaian kemarin begitu. Tadi bagaimana Bu? Alhamdulillah, sebelum tadi pelaksanaan prakteknya sudah saya siapkan semuanya, sudah selesai semua, media juga sudah siap, administrasi pembelajaran sudah siap semuanya, sehingga tadi seperti yang Bapak lihat, lancar dalam pembelajaran, lancar juga, anak-anak juga bisa terkondisikan dengan baik, bisa mengikuti langkah-langkah sesuai yang saya buat dengan baik. Alhamdulillah, mengenai apa yang perlu diperbaiki saat pra-observasi sudah terselesaikan tadi, guys. Jadinya hatinya juga bisa plong seperti yang disampaikan panjenengan tadi. Kemudian apakah anak-anak sudah mencapai tujuan pembelajaran sesuai yang Bu Mut harapkan? Sudah. Sudah. Tujuan pembelajarannya tadi kan anak-anak bisa membuat jaring-jaring sederhana, bangunan sederhana seperti cucian balok. Dan tadi anak-anak sudah mempraktekkan semuanya. Ada yang membuat dari 3D, ada yang membuat 3 dimensi, ada yang membuat dari kertas kemudian ditempel dengan lem. Sudah tercapai. Jadi tujuan pembelajaran sudah tercapai. Tadi juga kami lihat ternyata panjenengan membagi ke dalam beberapa kelompok, gitu. Dan dari kelompok dari anak yang mudah menangkap, yang kira-kira kreasinya tinggi, ada yang kira-kira kurang begitu berkreasi. Nah, terus saya kelompokkan. Ternyata ya juga semuanya berhasil menyelesaikan apa yang menjadi tugasnya dari 3 macam apa tadi tugas tadi ya. Oke Bu, kemudian apa keunggulan atau kekurangan dari
apa yang telah Bu praktekkan di kelas tadi. Kekurangan maksudnya hal yang dirasa kurang atau hal yang dirasa menjadi kelebihan tadi. Iya, keunggulannya ya pembelajaran tadi itu karena persiapannya sudah matang, persiapannya sudah baik dilakukan dengan perencanaan yang bagus, dengan susah payah menyiapkan media. Jadi dengan persiapan itu alhamdulillah keunggulannya pembelajaran itu menjadi lancar, anak-anak juga senang, anak-anak juga nggak ada kendala sehingga tidak memancing emosi saya begitu ya. Jadi pembelajaran lebih lancar begitu. Terus itu untuk yang tadi kelemahannya itu ya karena ini untuk pertama kalinya jadi masih kaku, karena belum terbiasa kan ya. Walaupun dengan persiapan yang matang karena belum terbiasa jadi ya masih ada kaku-kaku seperti itu. Kekurangannya itu. Terus jadi ya perlu pembiasaan. Berarti dapat kami simpulkan dalam praktek mengajar tadi ada hal yang dirasa lebih ya. Dengan persiapan yang matang pembelajaran bisa berlangsung dengan kondusif, anak-anak juga mudah memahami itu ya yang menjadi hal yang unggul atau hal yang lebih. Untuk kekurangannya tadi Bu Mut sampaikan karena belum terbiasa dengan pembelajaran berdiferensiasi jadi masih agak kaku, agak gimana gitu ya, dan butuh pembiasaan begitu ya. Terus berarti kan dapat disimpulkan area pengembangan panjenengan kan khususnya pada kekurangan tadi ya, kekurangan dalam menghadapi perasaan yang dirasa kaku atau yang gimana tadi. Kira-kira strategi apa yang akan Bu lakukan dalam menghadapi hal yang dirasa kurang tadi? Ya mungkin rencana ke depan ya ini pembelajaran berdiferensiasi ini harus lebih sering saya lakukan. Saya juga harus mencari banyak referensi, sering lihat YouTube. Nah, melihat bagaimana orang lain melakukan seperti itu supaya lebih lancar, supaya kalau nanti terbiasa saya lakukan kan insya Allah ya perasaan itu akan menghilang dengan sendirinya begitu. Rasa kaku-kaku itu akan hilang. Nah, akan terbiasa, anak-anak pun juga sudah akan terbiasa. Berarti kunci dari strategi tadi adalah satu, kita biasakan dahulu ya, sering kita praktekkan. Yang kedua, cari referensi. Ketiga, referensi tersebut bisa dari YouTube, dari video-video belajarnya ada di YouTube itu ya. Ya intinya seperti itu. Bagus sekali apa yang menjadi strategi dari Bu Mut. Kemudian kapan strategi tersebut akan Bu Mut mulai kira-kira? Secepatnya akan saya mulai. Nah, paling enggak target saya dalam 6 bulan ke depan itu sudah terbiasa, sudah lancar begitu. Ya, bagus. Jadi harus punya target agar bisa secepatnya terbiasa seperti tadi. Jadi secepatnya akan dimulai, targetnya maksimal 6 bulan sudah clear semua ya, sudah terbiasa seperti itu. Harapannya seperti itu. Ya. Terus adakah yang menjadi motivator bagi Bu Mut dalam menjalankan pembelajaran berdiferensiasi seperti yang dilaksanakan tadi? Tentunya ada. Yang pertama itu kepala sekolahnya, kepala sekolah kita ya, Pak Mahfud, itu orang yang luar biasa. Itu memotivasi saya untuk melaksanakan pembelajaran yang lebih baik seperti itu. Terus kemudian lagi teman-teman dan juga tentunya lagi Pak Huda sebagai calon guru penggerak itu juga memotivasi saya untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik di kelas. Intinya ya kami secara pribadi ya kita belajar bersama. Hal ini pun kami juga masih dalam tahap pembelajaran teman-teman gitu. Terus apakah kita sama-sama belajar? Apakah Bu Mut punya jadwal khusus dalam mencapai sebuah target pembelajaran seperti tadi, pengen terbiasa
pembelajaran berdiferensiasi? Apakah ada jadwal khususnya? Tentunya harus ada jadwal supaya kita lebih maksimal dalam mengejar tujuan kita gitu. Tentunya saya punya jadwal ini Iya. harus dilakukan kapan, Iya, harus iya. ada jadwal. Berarti intinya kita dalam menargetkan sesuatu harus terjadwal gitu Iya, Bu, ya, agar hasilnya bisa maksimal, Terencana betul ya? dengan baik. Siap-siap. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir dari kami, adakah hal yang dirasa masih mengganjal dari proses kita mulai awal praobservasi kemudian observasi sampai saat ini? Apakah ada hal yang dikira masih mengganjal? Tidak ada Pak. Tidak ada ya? Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. lancar semua, sudah baik. Nah, dan sudah tidak ada yang mengganjal. Cuman itu hanya perlu pembiasaan Iya. saja itu tadi. Alhamdulillah sudah tidak ada hal yang mengganjal. Kami sebagai di sini pelaksana dari supervisi ini juga merasa plong kalau tidak ada hal yang mengganjal, tentunya seperti itu. Oke Bu Mut, selamat atas suksesnya tadi pelaksanaan mulai praobservasi, kemudian observasi sampai pasca. Alhamdulillah sukses, kami ucapkan selamat dan kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillah pelaksanaan dari supervisi akademik ini, coaching kita ini berlangsung dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Dan terakhir harapan kami semoga kita semua, khususnya semua teman-teman kita di SDN Wangku Kulon 2 ini kedepannya bisa menjadi guru yang lebih baik. Oke, kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan atas bantuannya, dan ke depan bila ada hal yang kami rasa butuh bantuan, mohon jangan kapok untuk membantu. Insya Allah, seperti itu. siap. Oke. Kepada Bapak Ibu semua yang kami hormati, khususnya Pak Rasmian dan Pak Agus, demikianlah tadi pasca observasi yang dapat kami laksanakan, dan apabila ada kurang lebihnya, apabila ada tutur kata kami yang dirasa kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.